Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Fitrianur, mahasiswa PPG PAI BAT 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Islam Palangkaraya dengan NIM 254267317996. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Bina Bangsa 01 kelas 4 bab 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa juga salawat serta salam yang selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para kerabat, sahabat dan pengikut beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang dengan cahaya Islam. Semoga kita semua nantinya mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari akhir kelak. Amin ya rabbal Amin. Oke, baiklah. Pada hari ini dicek dulu kelengkapan belajarnya. Apakah semua sudah lengkap? Semua bukunya ada, mana bukunya? Coba keluarkan bukunya, pulpennya dan sebagainya. Jadi baiklah anak sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, kepada siapa namanya Putra, silakan untuk pimpin doa pada hari ini. Duduk siap. Sebelum belajar, maka kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
tempat duduknya. Oke. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, Bapak ingin ngecek kehadiran kalian pada hari ini. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah semua bisa berhadir pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, pada minggu lalu kita itu telah belajar pada bab yang ketiga, itu tentang indahnya saling menghormati dalam keberagaman. Indahnya saling menghargai, menghormati dalam keberagaman. Khususnya Indonesia itu masyarakatnya beragam, baik sukunya dari Sabang sampai Merauke itu beragam sekali, ya. Dari suku, agama, bahasa. Contohnya ada dalam kelas ini aja. Tentu kalian semua berbeda-beda suku. Nah itu pelajaran kita yang minggu lalu. Nah sekarang pelajaran kita pada hari ini yaitu kita telah memasuki bab yang keempat untuk kelas 4 SD, yaitu menyambut usia balik. Jadi pada hari ini kita akan belajar menyambut usia balik, ya. Jadi belajar kita mempersiapkan diri kita ketika kita ingin mempersiapkan diri kita nanti kita kalau kita ini sudah balik. Oke. Balik itu apa sih? Pernah dengar nggak balik? Apakah balik itu kayak buku ini misalnya atau tempat ini? Nah, balik gitu. Apakah seperti itu? Oh bukan. Terus balik itu gimana? Ada yang tahu balik? Ya siapa namanya? Kelly. Oke, balik itu apa Kelly? Beranjak usia dewasa, ya. Oke, jadi balik itu adalah seseorang itu mau beranjak ke dewasa. Terus apa sih yang berubah pada orang yang sudah balik? Ada yang tahu? Apa yang berubah kira-kira? Apakah dia berubah jadi Spider-Man? Hah? Enggak. Apa yang berubah? Ada yang tahu? Apa yang berubah ketika orang sudah balik? Ada yang Jaki tahu? Ada sininya. Apa namanya? Jakun. Tumbuhnya jakun. Bagi laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, jadi itu salah satu perubahan ketika orang sudah balik, yaitu tumbuhnya jakun. Oke, baik. Nah, sekalian, jadi itu adalah sekilas pertanyaan kepada kalian mengenai materi kita pada hari ini. Oke. Sekarang Bapak ingin membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Bapak ingin minta bantu untuk membacakan tujuan pembelajaran, ya. Putra bacakan nomor 1. Peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Oke, baik. Siapa lagi yang bisa? Ini, kamu nak. Nih, bacakan yang nomor 2. Usia didik mampu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan tanggung jawab. Oke, baik. Alifah. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan tanda balik dan kewajiban ibadah. Oke, baiklah. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Jadi sebelum kita masuk pada materi kita ingin nge-freshkan otak kita dulu dengan cara ekspresi kita nyanyi sebentar. Baik? Ya? Setuju? Setuju. Kita rasakan sama-sama ya. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, dalam mimpi bahasa bagi pria wanita, berbuat darah itu balita. Jika 15 tahun umurnya,
Oke, selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ingin menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan menyambut usia balik. Perhatikan dengan sesama ya. Yang akan kita pelajari ini menyambut usia balik, kemudian ada namanya tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, apa itu usia balik? Jadi arti balik menurut bahasa berarti sampai. Ya. Apa sih yang sampai? Sedangkan menurut istilah adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Jadi kalau kita simpulkan, balik itu adalah telah sampai seseorang itu kepada kedewasaan. Selanjutnya, nah ini kita masuk kepada tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, ada laki-laki, ada perempuan. Ada dua jenis kelamin ya, ada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, mengalami mimpi basah, atau dalam bahasa Arabnya itu ihtilam. Mimpi basah. Ada tahu mimpi basah enggak? Nah, mimpi basah. Mimpinya itu mimpi basah tapi tidak ngompol. Cahaya warna putih katanya. Nah, kalau sudah mengalami mimpi basah, itu sebagai tanda utama anak itu sudah dewasa. Yang kedua, mencapai usia 15 tahun berdasarkan tahun Hijriah ya. Tahun Hijriah. Jadi umurnya sudah 15 tahun tapi belum pernah mimpi basah ya, tapi usia sudah 15 tahun, jadi dia sudah dewasa. Oke. Dan laki-laki. Jadi kalau seorang perempuan sudah mengalami haid atau menstruasi, berarti sebagai tanda orang itu telah dewasa. Oke, sekarang kita masuk kepada tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya, menurut biologi yang pertama perempuan, haidnya yang pertama kali, kemudian pinggul dan payudara mulai membesar. Itu tanda-tandanya. Ya, pinggul dan payudara mulai membesar. Kemudian suara menjadi lebih nyaring dan merdu. Ya, itu tanda-tandanya juga. Kemudian serta tumbuh bulu halus di area ketiak dan tempat tertentu. Ya, laki-laki mimpi basah yang pertama kali. Ya, kemudian jakun mulai menonjol. Nah, coba periksa laki-laki. Ada yang punya ada tumbuh nggak jakunnya? Coba tanya. Coba periksa. Ada nggak jakunnya? Ada? Sudah ada belum? Jaki sudah ada? Rifki? Belum ada. Kalau perempuan? Tidak ada. Kalau punya bapak? Ada nggak? Ada ya. Nanti kalian akan mengalami seperti itu, tumbuhnya jakun ya. Berarti itu tanda sudah dewasa. Kemudian ilmu biologi juga menjelaskan bahwa perubahan ini dipengaruhi oleh hormon pada laki-laki maupun perempuan. Jadi membantu kita memahami proses penciptaan Allah yang sempurna. Kita lanjutkan. Kemudian kewajiban setelah balik. Jadi kalau orang itu sudah balik, sudah dewasa, maka dia dihukumi wajib. Ya, sudah dihukumi wajib. Yang pertama adalah sholat fardu. Ada berapa waktu sholat fardu? 5. Ada 5 waktu. Ya, ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Nah, sholat 5 waktu tepatnya pada waktunya setiap hari sebagai tiang agama yang wajib dikerjakan dengan khusyuk dan konsisten. Konsisten itu artinya dilakukan terus. Jangan hari ini sholatnya sholat, besoknya enggak. Bolong-bolong. Itu tidak konsisten. Jadi kalau orang sudah dewasa, orang yang sudah balik, wajib sudah melaksanakan sholat fardu.
ya. Dihukumi bagi yang mengerjakan dapat pahala, meninggalkannya berdosa. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib, ya. Jadi berpuasa dari fajar hingga terbenamnya matahari, ya, selama bulan suci, melatih kesabaran. Tidak tergoda orang yang nggak puasa, pengen makan, enggak. Kalau orang puasa, latih kesabarannya untuk tidak berbuka. Kemudian takwa. Takwa itu apa? Menjalankan yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Itu disebut dengan takwa. Kemudian pengendalian diri. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita, mengendalikan mulut kita agar tidak berbicara yang bisa membatalkan, mengurangi pahala puasa. Mengendalikan mata kita, mengendalikan anggota tubuh kita yang lain, ya. Kemudian menjaga aurat. Oke, bagi laki-laki maupun perempuan itu wajib menjaga aurat, ya. Kalau laki-laki auratnya antara dengkul dan pusat. Nah, antara dengkul dan pusat itu adalah aurat laki-laki. Jadi dengkulnya tertutup, pusatnya pun juga tertutup. Kemudian yang perempuan, semua anggota tubuh selain muka dan telapak tangannya. Nah, itu adalah aurat wanita. Jadi harus ditutup. Dan juga wanita tidak tertutup, tapi jangan menggunakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, ya, tidak boleh. Artinya pakaiannya itu ngepres, membentuk lekuk tubuh, itu tidak boleh juga. Kemudian yang selanjutnya menuntut ilmu. Sekarang Bapak ingin tampilkan sebuah video berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nanti kalian bisa nonton, kalian saksikan secara sama, perhatikan dengan baik. Nanti akan Bapak tanya apa yang kalian temukan dari video tersebut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat, sejak kelas 1 sampai kelas 4 merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim. Tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik. Terima kasih sudah menyimak dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa melaksanakan kewajiban yang sudah disyariatkan oleh agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian dapat? Apa? Tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan katanya. Apa contohnya dari laki-laki tanda-tanda balik? Menurut ibu pipi, laki-laki mimpi basah, perempuan haid, ya, atau menstruasi. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya akan Bapak bagi kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan secara kelompok, diskusi dengan temannya. Di sini nanti ada lembar kerja kelompok, ya, perhatikan. Kemudian di sini ada kelompoknya, nanti ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian nama-namanya siapa saja nanti itu ditulis. Kalau begitu,
Oke. Jadi sebelum mengerjakan kita sepakati dulu. Butuh waktu berapa lama kalau untuk mengerjakan diskusi kelompoknya? 20 menit. Oke. 20 menit silahkan kerjakan. Kemudian nanti dari hasil diskusinya ini, akan dipresentasikan atau akan disampaikan di depan sini. Ya, paham semuanya? Oke, silahkan dikerjakan. Semua aktif ya. Berapa yang siap? Kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Silakan maju kelompok 5. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Baiklah, selanjutnya ada yang siap. Kelompok lagi. Kelompok berapa? Kelompok 2. Dipersilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pakai mic aja ya biar jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengarkan dengan baik. Kalau kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan hasil diskusi kami. Tolong disimak ya. Perhatikan. Andi sudah berusia 11 tahun. Ia mulai mengalami perubahan pada tubuhnya. Saya bingung harus berbuat apa, bahkan ia sering lupa menjaga kebersihan. Apa yang sebaiknya dilakukan Andi? Pelan-pelan saja menyampaikan, jangan terlalu cepat ya. Jika seorang anak sudah balik, Andi perlu mulai membiasakan diri hidup bersih, seperti mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian bersih dan menjaga kebersihan alat kelamin. Selain itu, ia juga bisa berdoa agar diberi ketenangan dan petunjuk dalam menghadapi masa balik. Jika seseorang anak balik tetap belum mau melaksanakan salat menurutmu, apa yang bisa dilakukan agar ia sadar akan kewajibannya? Supaya sadar akan kewajiban sholat, anak itu bisa diberi pemahaman tentang pentingnya sholat bagi kehidupan. Misalnya bahwa sholat dapat menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Guru atau orang tua juga bisa memberi nasihat dan motivasi dengan cara yang baik. Oke. Sekian dari kami. Atau ada yang ditanyakan di kelompok ini? Jelas penyampaian diskusinya? Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada 2 permasalahan tadi yang kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Kalau dari bapak lihat hasil diskusinya, setiap kelompok itu jawabannya beragam, ya, beraneka ragam. Ada Andi tadi disuruh belajar dulu, kemudian ada Andi disuruh konsultasi, tanya kepada siapa? Kepada orang tua, kepada kakaknya, atau kepada guru. Ya. Kemudian Andi bisa juga membiasakan diri untuk hidup bersih. Jadi jawaban kalian beraneka ragam, itu menunjukkan bahwa kalian berdiskusi aktif dengan teman kalian, ya, artinya berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi kalau gua masih lihat dulu. Jadi di sini tadi ada 2
Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa Andi sudah berusia 11 tahun. Kalau dari segi usia, ini belum memasuki usia balik, tapi ia mengalami perubahan pada tubuhnya. Bisa itu dia suaranya sudah berubah, bisa tumbuh jambul. Kemudian sering bingung harus berbuat apa. Jadi Andi tadi harusnya belajar ilmu agama tentang menyambut usia balik, kemudian tanda-tanda balik seperti apa, kemudian bisa konsultasi kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua tadi, jika seorang anak sudah balik tetapi belum mau melaksanakan sholat, dia sudah balik tapi nggak mau sholat, ya, itu hukumnya apa kira-kira? Sudah berdosa, ya, karena dia dihukumi wajib sudah di situ, ya. Menurutmu apa yang bisa dilakukan agar dia sadar akan kewajibannya? Kewajibannya itu bisa orang tua di rumah memberikan contoh, memberikan teladan kepada anaknya. Kemudian memberikan edukasi juga bahwa anak ini sudah balik atau sudah menstruasi, berarti orang tua masih tahu kamu sholatnya harus melaksanakan sholatnya karena hukumnya sudah wajib. Puasanya juga seperti itu harus dilakukan, ya, karena sudah wajib. Tentang pentingnya sholat bagi kehidupan, misalnya bahwa sholat dapat menahan hati dari mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kemudian dijelaskan juga oleh orang tua makna sholat, ya. Jadi supaya anak ini dia tahu kewajibannya ketika dia sudah balik. Adapun kesimpulannya dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah sebagai pintu kedewasaan, ya, pintu kedewasaan. Usia balik adalah fase suci yang membuka jalan menuju kedewasaan spiritual, ya. Dalam Islam penuh berkah dan ujian. Jadi kalian harus mempersiapkan diri untuk menuju pintu kedewasaan. Kelas selanjutnya Bapak ingin melakukan penilaian atau asesmen, ya. Jadi asesmennya individu, tipenya tipe seperti quiz. Nanti Bapak akan bagikan, ya. Oke, ini Bapak panggil, silakan maju ke depan untuk kertas barcode-nya, ya. Muhammad Zaki, Eva. Ini adalah kertas barcode-nya. Di sini ada barcode-nya, ada abjadnya di sini, ada A, ada B, C dan D. Nah, ketika soalnya muncul nanti pilihan ganda, maka kalau misalnya jawabannya A, A-nya itu berada di atas, ya. A-nya kemudian seperti ini, nanti akan Bapak scan menggunakan HP. Kemudian dapatlah jawabannya, ya. Jadi terkunci jawabannya, nilainya juga ada, ya. Kalau misal jawabannya B, B-nya juga ada di atas. C-nya ada di atas. Begitu juga dan selanjutnya. Oke, bisa dipahami? Oke, ini jangan ditutup, jangan jari, ya, nggak terbaca nanti. Oke, kalau sudah berubah namanya nanti maka tutup, taruh di meja. Oke, bisa kita mulai? Ya, oke, dalam baca. Gak usah terlalu keras, baca dalam hati. Sudah ketemu jawabannya? Sudah ketemu? Sudah, kalau sudah mau hitung sampai 3. 1, 2, 3. Angkat semua. Oke. Dari sini. Kalau sudah turun, kemudian ditutup barcode-nya. Oke, sudah semua. Kita lihat jawabannya adalah B. Nomor 2. Oke, baca baik. Sudah ketemu jawabannya? 1, 2, 3, angkat semuanya. Oke, yang sudah turun. Yang
sudah berubah warnanya turun. Yang sudah berubah warnanya turun. Ya. Oke, kita jawabannya. Jawabannya adalah D. Tadi hari ini kita sudah belajar ada bab 4 yaitu menyangkut usia balik. Sekarang ingin Bapak tanyakan adalah apa kegiatan pembelajaran hari ini berjalan baik dan menyenangkan? Ya. Oke. Apa kalian puas dengan proses pembelajaran hari ini? Oke. Apa materi ini menarik? Apakah ada kesulitan dalam memahami materi ini? Iya. Ya, oke, baiklah. Jadi itu sekilas tentang pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti, ini kan kita sudah belajar tentang menyambut usia balik, tanda-tandanya, baik secara ilmu fikih ataupun ilmu biologi. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Kemudian tata caranya bagaimana mandi wajib. Jadi harus tahu, ya. Kemudian hal-hal yang tidak boleh ketika orang sedang berhadas besar apa saja yang tidak boleh. Nah, paham semuanya? Nanti pertemuan kita selanjutnya akan membahas masalah itu. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin minta SKS breaking dulu untuk anak soleh, ya? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, Cinta Islam. sampai mati. Untuk orang untuk memimpin doa. Bisa, Rizky? Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, maka langkah baiknya adalah kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa dan belajar. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam belajar tidak ada kendala, tidak ada masalah yang kita hadapi, berjalan dengan lancar. Proses pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan materi menyambut usia balik. Tentu pembelajaran ini harapannya adalah bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari nanti. Apalagi kalian dari salah satu dari kalian ada yang sudah balik. Nah, tentu ilmu ini sangat bermanfaat, ya. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.